نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan dari kewajiban-kewajiban kita. Kita masih bisa menunaikan hak-hak kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang teramat agung, terkhusus di saat ini kita bisa duduk bermajelis ilmu ya dalam rangka mempelajari dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan membaca sebuah fasal, sebuah pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Ya, mungkin kita lebih mengenal dengan kitab yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa. Penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Di dalam kitab itu ada sebuah fasal yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala terkait tentang sebab-sebab atau perkara-perkara yang dengannya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara atau sebab-sebab yang dengannya doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca dari fasal ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala juga punya ta'liq, punya penjelasan ringkas terkait tentang fasal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di sini. Beliau beri judul pada tulisan beliau Ad-du'a'u alladzi la yurad. Doa yang tidak akan mungkin ditolak. Artinya pasti dikabulkan. Ya ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita tahu bersama bahwa doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Doa adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu banyak ayat Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ya bagaimana Allah memerintah kita untuk senantiasa meminta kepadanya. Ya, meminta kepadanya. Dan perlu kita ketahui bahwa doa ini adalah silahul mu'min. Adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Ya, senjata bagi orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada seluruh hamba-hambanya untuk berdoa. Dan Allah menjanjikan kepada hambanya, siapa yang berdoa pasti Allah kabulkan. Ya, mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Tapi saya sudah sering berdoa. Berkali-kali saya meminta. Tapi apa yang saya minta belum juga dikabulkan oleh Allah. Jawabannya, ketahuilah para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang berdoa itu tidak ada ruginya. Sekalipun Allah tidak mengijabah dari permintaannya, selama dia sudah penuhi syarat-syarat yang kita akan sebutkan, ya, maka tidak ada ruginya, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi orang yang berdoa itu
Kata para ulama, dia pada 3 kondisi ya, Dok, atau pada 3 keadaan. Yang pertama, ada orang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perhatikan syarat-syaratnya, adab-adab dalam berdoa dan langsung dikabulkan. Dan itu yang diharapkan bagi setiap orang. Yang kedua, ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang, tapi ternyata dia belum diberi apa yang dia minta. Tapi ternyata Allah memberi hal yang lebih baik dari apa yang dia minta. Ya, tapi terkadang hamba tidak tahu, ternyata pemberian ini hasil dari apa? Permintaannya. Ya. Contoh misalnya, ada orang ya, pemuda, dia berdoa kepada Allah agar dijodohkan ke fulana misalnya. Dia berdoa minta, semoga saya berjodoh dengan fulana ini. Tapi ternyata orang lain yang dia dapatkan. Ya. Mungkin orang lain itu lebih baik daripada apa? Apa yang dia minta. Dan Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Boleh jadi apa yang dia inginkan itu adalah buruk bagi dia. Iya. Makanya dalam ayat dikatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, tapi itu kejelekan bagi kalian. Itu keadaan yang kedua. Kadang seorang meminta, tidak dikabulkan apa yang dia minta, tapi Allah beri apa yang lebih baik daripada itu. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, ada orang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata permintaannya tersebut itu disimpangkan sebagai pahala baginya di negeri akhirat. Betul, di dunia dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Tapi ketahuilah itu sebagai ibadah, sebagai pahala yang Allah simpangkan untuknya di negeri akhirat. Jelas ya? Jadi orang yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ruginya, pasti dia mendapatkan kebaikan. Kenapa dia mendapatkan kebaikan? Karena doa ini adalah ibadah. Kalau kita sholat, bersujud, ruku kepada Allah karena mengharapkan pahala di sisinya, maka sama halnya berdoa. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Dan semua ibadah akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-60 Allah berfirman, dan Rabb kalian, Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti saya akan mengabulkan. Ini janji ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pokok yang kita harus pahami dulu. Jadi Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan siapa yang meminta ada jaminan, pasti Allah kabulkan. Ya. Tidak boleh ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat yang lain dikatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Ini keyakinan kita sebagai hamba Allah. Apapun yang kita minta, pasti Allah kabulkan. Jelas ya, pasti Allah kabulkan. Nah, kalau ada yang bertanya, saya berdoa seperti ini tapi Allah tidak kabulkan, ada beberapa hal yang perlu diperiksa. Yang pertama, mungkin syarat-syarat ya doa itu tidak terpenuhi atau ada penghalang-penghalang sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia misalnya berdoa, dia berusaha penuhi syarat-syaratnya, dia memiliki adab dalam berdoa meminta kepada Allah. Ya, akan disebutkan nanti ya di antara sebab mustajabnya doa adalah ilhah. Ada merengek ya. Bukan hati yang kosong.
Tapi dia merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, bagaikan anak kecil yang minta sesuatu kepada ayahnya. Ya. Jadi kalau dia sudah berusaha penuhi syarat-syaratnya, adab-adab dalam berdoa tapi tidak juga dikabulkan, maka yang kedua jawabannya adalah itu tadi. Kalau tidak dikabulkan, berarti Allah ganti yang lebih baik. Jelas? Kalau dia tidak dapatkan lagi yang lebih baik, berarti disimpangkan untuknya sebagai apa? Pahala di negeri akhirat. Baik. Kemudian dalam kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Nah, ini kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Karena dalam ayat, di awal ayat dikatakan, berdoalah kalian kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Allah sebutkan doa, minta. Kemudian di akhir dia katakan, orang yang bersombong, takabur, tidak mau beribadah. Disebutkan ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dan di dalam ayat yang lain, dalil yang menunjukkan bahwa Allah memerintah hamba-hambanya untuk banyak meminta kepadanya, adalah ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengijabah, mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta apabila dia meminta. Jadi kalau ingin urusan dilancarkan, ya, ingin sesuatu itu dimudahkan, maka banyak-banyak berdoa. Ya, di antara hal yang terkadang orang juga salah memahami, ya, kadang-kadang ada orang bilang kita bangun usaha, baru setelah itu kita berdoa, minta kepada Allah. Ya, jangan seperti itu. Harusnya apa? Ya, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepadanya agar dia bisa membangun usahanya. Telah kita sebutkan tadi bahwa doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dan upaya kita berada di tangan Allah. Kalau dia yang memiliki semuanya, maka kita meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka patuhilah aku dan berimanlah kepadaku agar mereka diberi petunjuk. Ini beberapa ayat ya yang menjelaskan tentang agungnya dari ibadah doa ini. Di dalam hadits qudsi ya, dan ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah hambanya untuk meminta kepadanya, bukan artinya Allah itu butuh kepada hambanya. Ya. Bukan Allah butuh kepada si hamba, tidak. Bahkan kita diperintah untuk berdoa minta kepadanya itu karena memang si hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Wahai hamba-hambaku, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu tidak bisa memberi bahaya kepadaku. Ya, walaupun kalian bersepakat memberi bahaya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan orang yang terakhir, insakum wa jinnakum. Iya, manusia dan jinnya, kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya seluruh manusia, jin ataupun manusia berada di atas puncak ketakwaan, ya,
maka itu semuanya tidak akan menambah dari kekuasaan Allah. Ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, kata Allah dalam hadits qudsi ini, wahai sekalian hamba-hambaku, seandainya kalian itu berada di atas kekafiran, tidak ada yang beriman, semuanya kafir, maka itu sama sekali tidak akan mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ya, sedikit pun juga. Ini hadis menunjukkan bahwa adanya perintah Allah untuk berdoa kepadanya, perintah Allah kepada hambanya, agar hamba minta kepada Allah, bukan artinya Allah butuh kepada hambanya, tapi si hamba lah yang butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Taib. Dan di antara keindahan, ya, yang disebutkan oleh para ulama, bahwa orang yang tidak minta, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya siapa yang tidak pernah berdoa minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi doa ini jangan dipandang enteng. Ya, jangan dipandang enteng. Allah murka kepada hamba yang tidak pernah meminta kepada Allah. Ya. Ini juga dari sini, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Kalau makhluk itu, sekaya-kayanya pun makhluk, kalau kita sering minta-minta di situ, pasti orang itu akan menghinakan kita. Ya. Lihat saja siapa orang yang paling kaya. Bagaimanapun kekayaannya, kalau kita sering minta sama dia, ujung-ujungnya dia akan rendahkan kita. Itu makhluk. Tapi kalau kita minta kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin mencintai hamba yang meminta tersebut. Itu perbedaan antara makhluk dengan Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan sekitar 14 atau 15 sebab agar doa itu diijabah. Agar doa itu dikabulkan. Saya baca dulu ya. Taib. Saya baca satu persatu. Kata beliau, wa idza jama'a ma'ad du'ai hudurul qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'alal matlubi wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittati. Taib. Kata beliau, apabila doa itu disertai dengan, seperti itu ya dalam fasal itu. Jadi apabila doa itu disertai dengan yang pertama, ini poin-poin yang akan disebutkan. Hudurul qalbi. Ya. Orang yang berdoa itu dia menghadirkan hatinya. Serta dia fokus, ya. Dia fokus hatinya terhadap apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sadafa waqtan min awqatil ijabati sittati. Dia berdoa bertepatan dengan waktu-waktu mustajab yang dia berdoa di situ. Beliau sebutkan di sini ada 6 dari tempat doa itu dikabulkan. Taib. Kemudian beliau sebutkan beberapa poin, belasan poin. Iya. Sebentar kita akan baca semua. Di akhir beliau katakan, siapa yang berdoa, ya,
Kemudian disertai dengan poin-poin yang beliau sebutkan ini kita baru baca 2 ya. Kata beliau di akhir ucapannya, siapa yang berdoa seperti ini, maka doa seperti inilah la yakadu yuraddu abadan. Hampir tidak akan ditolak selama-lamanya. Maksudnya apa? Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama in sadafal ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatal ijabah. Apalagi dia bertepatan dengan hal yang dikhabarkan oleh Nabi sallam bahwa berdoa di tempat tersebut adalah doa mustajab atau disertai dengan penyebutan nama-nama Allah Al-A'zam yang Maha Agung. Baik, kita sebutkan satu persatu dari ucapan beliau rahimahullahu taala. Baik, jadi kata beliau rahimahullahu taala, wa idza jama'a ma'ad du'a. Apabila doa itu disertai dengan yang pertama hudurul qalbi, hadirnya hati, dan dia fokus terhadap apa yang dia minta kepada Allah. Jadi yang pertama ya, orang yang berdoa itu dia harus menghadirkan hatinya. Ya. Ini yang paling pokok. Dia fokus menghadirkan hatinya. Kadang-kadang ada orang dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi pandangannya ke sana kemari. Ya. Itu kata para ulama tanda orang yang tidak hadir hatinya. Dan itu bukan adab orang yang meminta. Ya, kepada makhluk saja, sesama makhluk. Ya, kita butuh sesuatu kepada bos kita misalnya ya, kepada atasan kita. Kita datang kepadanya, masuk di kantornya misalnya, kita minta sambil main HP. Ya, minta sambil main HP. Ditanya apa yang kau minta? Dia tidak jawab, dia ketik dulu pesan orang lain. Ini bagus atau tidak? Nah, ini Ini artinya orang yang Orang yang patotoi ya di dalam meminta. Ya. Kalau makhluk saja tidak bagus seperti itu, bagaimana lagi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi syarat doa itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kata Ibnu Qayyim adalah harus menghadirkan hati ya dan dia fokuskan hatinya ya, dia konsentrasi terhadap apa yang dia cari, apa yang dia minta. Ya, apa yang dia minta. Sebab orang yang meminta kepada Allah dalam keadaan hatinya itu lalai, sekadar gerakan lisan saja minta, tapi hatinya lalai, itu tanda dari doa yang tidak akan dikabulkan. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin pasti akan dikabulkan. Ya. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan permintaan orang-orang yang hatinya itu lalai kepada Allah. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berdoa misalnya ya, kita tidak perhatikan masalah ini, itu mungkin saja permintaan kita tidak diijabah. Baik. Syekh di sini punya taklik penjelasan ringkas terkait tentang poin yang pertama ini. Syekh Abdul Razak. Kata beliau, wa min alamati adami huduril qalbi fid du'ai, di antara tanda tidak adanya tidak menghadirkan hati ketika berdoa adalah kasratul insyighali wal harakah waqta du'a. Banyaknya atau sibuknya dia ya atau dia bergerak-gerak ketika dia berdoa. Fatajidu lisanahu yataharraku bid-du'a. Fatajidu lisanahu yataharraka bid-du'a. Engkau dapati orang lisannya bergerak ya, berdoa minta. Tapi wayaduhu tab'atsu bil ard.
tapi tangannya itu sibuk di ada kesibukan yang dia buat, atau dia apa pegang-pegang dari pakaiannya atau yang semisal dengannya. Ya. Dan itu kadang kita dapat ya, orang meminta sambil berzikir, bertasbih. Orang punya tasbih itu biasanya. Dia minta kepada Allah sambil goyang-goyang apanya? Tasbihnya. Itu bagaimana caranya? Ya, minta kepada Allah, di kondisi lain dia juga berzikir. Ya. Ini tanda orang yang tidak menghadirkan hati di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita harus ketahui bahwa pokok yang paling harus kita perhatikan agar doa itu diijabah adalah menghadirkan hati dan fokus konsentrasi kepada Allah tatkala kita minta kepadanya. Iya, sebab kita telah mendengarkan hadis tadi bahwa ketahuilah Allah tidak akan mengijabah doanya dari orang yang memiliki hati yang ghafil, yang lalai. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Ya, maksudnya dia memilih waktu-waktu yang dengannya doa itu diijabah. Itu ada beberapa ya disebutkan dalam riwayat doa-doa, ya, tempat-tempat doa itu dikabulkan. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan 6 tempat. Yang pertama kata beliau adalah ats-tsulusul akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Ya, kita tahu ya, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau misalnya anggaplah ya, misalnya contoh maghrib itu jam 6. Ya, misalnya subuh jam 4. Berarti pertengahan malam itu jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11. Berarti sepertiga malam itu sekitar jam berapa? Jam 3 ya. Sekitar jam 3 atau setengah 3. Ya. Itu di situ sepertiga malam terakhir. Nah, ini yang beliau sebutkan yang pertama, di antara waktu mustajabnya doa adalah di sepertiga malam terakhir. Ya. Di dalam hadis dalilnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, Rob kita turun ya ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan baginya. Siapa yang meminta saya akan beri, dan siapa yang minta ampunan saya akan mengampuni dia. Ini jelas dalilnya muttafaqun alaih bahwa doa di 10 atau di sepertiga malam terakhir itu di antara waktu yang mustajab doa. Baik. Doa yang mustajabah. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa indal adzan. Ya, di antara doa yang waktu mustajabahnya doa adalah ketika azan. Ya, maksudnya di sini ya setelah adzan. Ya, bukan antara adzan dan iqamah ya, karena beliau akan sebutkan juga setelahnya antara adzan dan iqamah. Ya, di sini beliau menyebutkan setelah adzan, ya, setelah seorang membaca doa setelah adzan itu, ya disebutkan ya dalam hadis bahwa siapa yang menjawab ya azannya orang-orang atau tukang adzan, ya,
Kemudian disebutkan keutamaan setelah itu. Ya, di situ ada tempat atau doa mustajabah. Iya, doa mustajabah. Ada riwayat yang datang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal muadzinin yafdalunana." Kata orang ini, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin ini telah mendahului kami keutamaan." Maksudnya mereka memiliki keutamaan yang kami tidak memilikinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, "Qul kama yaqulun." Ya, ucapkanlah ya sebagaimana yang tukang adzan itu ucapkan. Maksudnya jawab. Ya, fa idan tahaita fasal tu'tahu. Kalau engkau selesai menjawab, ya, maka mintalah kepada Allah, pasti Allah akan memberimu. Nah, dari sini para ulama berdalil, ya, ini hadis dalam riwayat Abu Daud bahwa di antara doa mustajabah, waktu mustajabah dalam berdoa itu pas setelah adzan. Setelah dia membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta. Ya. Setelah itu dia minta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada waktu mustajabah dalam berdoa. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jadi 6 ya yang beliau sebutkan. 6 yang beliau sebutkan. Tadi sudah sepertiga malam terakhir. Yang kedua pada saat adzan, maksudnya setelah selesai adzan langsung. Kemudian yang ketiga, wa bainal adzani wal iqamah. Antara adzan dan qomat. Ini mungkin biasa kita dengar ya. Ini juga dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Ya. Doa orang yang meminta antara adzan dan qomat, ya, itu tidak akan ditolak. Ini nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berdoa antara adzan dan qomat itu tidak akan ditolak. Jelas ya? Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis salati futihat abwabus samai wastujibat du'a." Apabila ya panggilan salat itu telah ditunaikan, maka akan dibuka dari pintu-pintu langit dan doa-doa itu akan dikabulkan. Ya, maka antara adzan dan qomat itu hendaknya setiap orang memperhatikannya. Ya, banyak meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya. Kata para ulama, ya makanya hal yang disyariatkan itu di waktu sholat apapun itu harusnya ada jeda antara adzan dan qomat. Ya, seperti misalnya banyak kekeliruan ya di tengah kita. Ada sebagian masjid itu di waktu maghrib biasanya adzan, setelah itu langsung qomat, tidak ada jeda. Ya, itu harusnya dia beri jeda walaupun sedikit, walaupun waktu maghrib itu cepat, ya, paling pendek, tapi harusnya diberi jeda antara adzan dan qomat, karena di setiap adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat, di situ ada doa mustajabah. Ya, doa mustajabah. Taib. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa adbaru salawatil maktubat. Ya, di setiap penghujung salat 5 waktu. Di setiap penghujung salat 5 waktu. Ya, maksudnya di sini sebelum salam ya, bukan setelah salam. Ya, karena dubur, hampir bahasa Indonesia ya. Dubur itu dia bagian belakang dari sesuatu tapi masuk dalam sesuatu itu dubur namanya. Jelas ya? Ya, makanya mohon maaf, bagian belakang ini dikatakan apa? Dubur. Dia bagian belakang, terakhir, tapi
dia masuk dari bahagian kita, bukan di luar dari bahagian sesuatu itu. Jelas ya? Maksudnya di sini, di antara waktu mustajabnya doa, yaitu setelah seorang melakukan membaca tasyahud terakhir. Ya, setelah membaca tasyahud terakhir. Ya, dan itu ada hadis dari Nabi SAW, ya Mu'ad, ya radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Rasulullah SAW pernah memegang kedua tanganku. Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Ya, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, sungguh demi Allah saya mencintaimu. Ini terdapat keutamaan Mu'ad. Faqala usika ya Mu'ad. Nabi bersabda, saya berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salah. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan di setiap dubur salat itu, di penghujung salat, untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukri, senantiasa bersyukur kepadamu, dan bantulah aku agar senantiasa ibadahku itu diperbaiki. Ya, ini apa namanya? Dalil yang menunjukkan bahwa di setiap akhir salat, setelah tasyahud terakhir, di situ ada waktu-waktu mustajabah di dalam berdoa. Ya. Oleh karena itu, misalnya dalam salat berjamaah, ya tidak apa-apa seorang imam itu lama ya tasyahud terakhir, ya mungkin di situ dia berdoa dengan doa-doa karena mungkin dia mengetahui bahwa di situ ada doa waktu mustajabah di dalam berdoa. Ya. Makanya ya banyak dari guru-guru kita sering mungkin kita jumpai di pondok pesantren itu, ketika mereka imam lama sekali tasyahud terakhir. Ya, kenapa? Karena di situ waktu mustajabah di dalam berdoa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan setelah beliau menerangkan tentang salawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud, ya. Di akhir hadis Nabi mengatakan, "Tsumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian hendaknya seorang itu memilih doa yang paling dia inginkan, apa yang dia minta, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa di tempat tersebut dari waktu diijabahnya doa. Taib. Kemudian yang kelima kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa inda su'udil imam yaumal jum'ah 'alal mimbar hatta taqdi shalah. Hatta tuqda as-shalah. Yaitu ketika imam atau khatib naik di mimbar di hari Jumat, ya sampai selesai sholat Jumat. Itu juga di situ ada doa waktu mustajabnya doa. Ingat ya, sekarang kita masih di pembahasan apa? Poin yang kedua. Ya, apabila doa itu ingin dikabulkan, hadirkan hati, fokus apa yang dia minta. Setelah itu dia memilih waktu-waktu mustajabah. Dan beliau sebutkan di sini ada 6. Sekarang kita poin yang kelima. Poin yang kelima, yaitu ketika khatib naik di mimbar sampai selesai sholat Jumat. Iya. Mereka berdalil dengan hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam riwayat Bukhari Muslim, ya kata Nabi SAW, Inna fil Jum'ati la sa'atan. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada sebuah waktu, ya ada satu waktu, la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyah. Ya, ada satu waktu di hari Jumat itu tidaklah seorang muslim berdiri salat minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya. Ya. Nah, di sini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan di antaranya ya ini. Di waktu itu maksudnya adalah di saat khatib naik di mimbar ya sampai selesai sholat Jumat. Ya, makanya ya kita dapat ya misalnya khatib itu berdoa di akhir khutbahnya,
Ya. Maka tidak apa-apa seorang mengaminkan. Ya, karena di situ salah satu doa waktu mustajabnya doa. Ya, mustajabnya doa. Itu sebahagian dari pendapat para ulama. Ya. Pendapat ini disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda as-shalah. Ya, waktu tersebut yaitu antara duduknya imam, ya, antara duduknya khatib sampai selesai ditunaikan salat. Iya, sampai selesai ditunaikan salat. Baik. Ala kullin, ya, setiap orang memperhatikan, ya, bahwa dua waktu yang paling mustajab di hari Jumat itu adalah itu tadi yang pertama yang Ibnu Qayyim sebutkan di saat imam naik di mimbar sampai selesai sholat, dan sebagian mengatakan itu di waktu asar, ya, sampai maghrib, di waktu asar sampai maghrib. Iya. Makanya beliau sebutkan ini setelahnya. Kata beliau rahimahullah taala, ini yang keenam, wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum. Di akhir waktu setelah asar, di waktu itu, maksudnya di waktu Jumat, di hari Jumat. Ini yang keenam. Ya. Ini juga ada hadis yang menerangkan dalam riwayat Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumul Jum'ati sinta asyrata sa'atan." Ya, hari Jumat itu ada 12 jam. Ya, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allah. Ya. Jadi ada 12 waktu tidak seorang mukmin itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kecuali Allah pasti akan memberinya. Ini di hari Jumat. Ya, makanya kan hari Jumat itu secara umum dia adalah doa yang apa? Waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya, makanya disyariatkan orang untuk banyak bersedekah di hari Jumat, ya. Banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bersedekah, bersalawat kepada Nabi itu salah satu dari apa? Doa-doa mustajab. Ya, akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi Nabi SAW bersabda di sini, tidaklah seorang mukmin yang minta kepada Allah sesuatu di hari tersebut kecuali Allah akan memberinya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka carilah, ya, waktu tersebut di akhir setelah salat asar. Ya. Jadi hari Jumat, ya, antara ba'da asar sampai maghrib di situ ada waktu-waktu yang mustajabah. Ini kalau kita di sini banyak dilalaikan, ya. Kalau di Yaman itu subhanallah, orang-orang di hari Jumat itu kebanyakannya mereka di setelah sholat asar tidak ada yang keluar dari masjid. Ya, mereka betul-betul mempergunakan, ya, waktu tersebut sampai matahari itu terbenam. Artinya sampai masuk waktu maghrib. Karena mereka tahu keutamaan, ya, ba'dal asar sampai maghrib di hari Jumat tersebut. Jelas, ya? Ini 6 waktu, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tempat-tempat doa itu mustajabah. Namun perlu diketahui, ini sudah masuk waktu Isya, ya, bahwa 6 tempat ini itu sebahagiannya saja, ya, bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Di dalam hadis-hadis yang lain, para ulama juga menjelaskan bahwa di antara doa yang mustajabah itu adalah pada saat sujud. Ya, pada saat sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat hamba, ya, kepada Rabb-nya itu di saat dia sujud, yang paling dekat. Ya. Seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sujud. Maka kata Nabi, fa aktsiru fihi minad du'a. Perbanyak doa di situ. Di saat apa? Sujud. Jelas, ya? Kita misalnya sholat sendirian, ya, sholat sunnah ataupun sholat wajib kalau sendirian, ya, memperpanjang sujud itu tidak menjadi masalah, ya.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa. Karena disitulah waktu hamba itu paling dekat kepada penciptanya. Ya, waktu seorang hamba paling dekat kepada penciptanya. Tapi di antara doa waktu yang selain yang disebutkan oleh Muqayyim di sini, yaitu di saat haji dan umroh. Ya, di saat haji dan umroh. Ini juga disebutkan dalilnya. Di antaranya juga adalah doa di hari Arafah. Doa di hari Arafah ini bagi jemaah haji. Baik, di antara doa waktu mustajabah dalam doa juga adalah ya ketika dia berdoa pada saat naik di antara Safa dan Marwah. Ini bagi orang juga yang melakukan ibadah haji dan umroh. Ya. Di antara doa mustajabah juga disebutkan oleh para ulama adalah ketika dia minum air zam-zam. Ketika dia minum air zam-zam. Karena dalam hadis disebutkan ma'u zam-zam lima syuribalah. Ya, air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Ya, apa saja niatnya. Yang jelas dia minum air zam-zam, dia minta apa yang segala sesuatu yang dia minta, ya. Maka Nabi katakan, orang yang minum air zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Nah, ini keutamaan juga dari air zam-zam. Ya, di antara waktu mustajabah juga ketika turun hujan. Ini juga ada hadis yang menerangkan. Ya, di antara waktu mustajabah juga adalah ketika berpuasa. Ya, berpuasa. Di antara doa atau waktu mustajabah dalam doa juga ketika safar. Ketika apa? Ketika safar. Dan seterusnya ya, dari itu mungkin beberapa poin yang kita sebutkan terkait tempat-tempat doa itu diijabah. Ada dalil-dalilnya disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, cuman waktu membatasi kita. Baik, ini baru 2 poin ya yang kita sebutkan dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait tentang materi kita di malam hari ini agar doa itu diijabah. Ya, mungkin satu kali pertemuan lagi karena di sini ada sekitar 13 ya. Mungkin pertemuan setelahnya kita akan lanjut dari apa yang beliau terangkan di sini. Saya kira ini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.